Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari poskupang.com, hasil Liga 1 BRI 2022-2023 antara Persebaya versus Bayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin 23 Januari 2023. Kick-off pukul 16.00 WIB. Akhir laga 2 kali 45 menit waktu normal berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persebaya. Gol untuk Bayangkara FC dicetak melalui titik penalti oleh Matias Mir di menit ke-34 babak pertama sehingga unggul 1-0. Sementara gol balasan dari Persebaya Surabaya dicetak Rizky Ridho Ramadhani di menit 41 sehingga skor imbang 1-1. Tim Persebaya menggandakan keunggulan menjadi 2-1 setelah Paulo Victor mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85. Dengan hasil yang diperoleh pada laga ini, Persebaya berada pada posisi 7 klasemen sementara dengan perolehan 28 poin, sedangkan Bayangkara FC berada pada posisi 14 dengan jumlah 19 poin. Kemudian kami kutip dan baca dari sindonews.com, hasil Persebaya versus Bayangkara FC, Bajul Ijo rebut 3 kemenangan beruntun. Persebaya Surabaya mengalahkan Bayangkara FC 2-1 pada lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin 23 Januari 2023 sore. Ini menjadi 3 kemenangan beruntun Bajul Ijo. Dalam laga itu, tim asuhan Aji Santoso cukup mendominasi. Gol Persebaya dilesatkan Rizky Ridho pada menit 41 dan Paulo Victor pada menit 85. Sementara Bayangkara FC sempat unggul lewat Matias Mir pada menit 34. Persebaya berusaha mengontrol permainan sejak awal babak pertama. Mereka terlihat sabar memainkan bola dari kaki ke kaki sambil untuk mengembangkan permainan. Bayangkara FC pun sempat beberapa kali merepotkan lini pertahanan Persebaya, namun pertahanan tim tuan rumah masih cukup solid menghalau serangan. Persebaya punya beberapa peluang di mulut gawang Bayangkara FC, namun penyerang mereka tidak bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Memasuki menit ke-15, Bayangkara FC dan Persebaya saling jual dan beli serangan. Intensitas laga antara kedua tim pun makin tinggi karena sama-sama mencetak gol lebih dahulu. Pada menit ke-25, Persebaya hampir saja unggul lebih dahulu atas tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu. Namun sepakan terarah Alwi Slamet masih bisa diselamatkan oleh Akil Safik. Tidak tinggal diam, Bayangkara FC punya peluang berbahaya lewat sepakan Najim pada menit 26. Namun sepakan terukur masih bisa dihalau Hernando Ari. Bayangkara FC mendapatkan hadiah tendangan penalti usai salah satu pemain Persebaya menyentuh bola. Matias Mir yang menjadi algojo sukses mengeksekusinya di menit 34. Kemudian pada menit ke-42, gol yang dinantikan Persebaya akhirnya tercipta. Sebab Rizky Ridho berhasil mencetak gol lewat tendangan terarah ke gawang tim tamu. Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi antara kedua tim. Persebaya dan Bayangkara FC bermain imbang 1-1 dalam laga itu. Intensitas laga awal babak kedua langsung berjalan cukup tinggi. Namun Marcelino Ferdinand lebih menguasai permainan dengan ditandai cukup leluasa melakukan serangan. Pertahanan Bayangkara FC cukup kerepotan meladeni serangan dari Persebaya. Namun pertahanan tim tamu masih cukup kokoh mencegah gawangnya kebobolan kembali. Sampai menit ke-70, Bayangkara FC hanya mengandalkan serangan balik saja dalam upaya mencetak gol, sebab Persebaya masih mendominasi permainan dalam laga itu. Memasuki menit ke-80 dalam laga itu, belum ada tambahan gol dari kedua tim. Intensitas laga pun masih berjalan cukup tinggi
antara Persebaya dengan Bayangkara FC. Akhirnya, Persebaya bisa mencetak gol ke gawang Bayangkara pada menit ke-85. Gol itu lewat aksi akrobatik Paulo Victor dengan sepakan bicycle kick. Sampai akhir babak kedua, tidak ada tambahan gol antara kedua tim. Persebaya pun berhak meraih 3 poin usai menang 2-1 atas Bayangkara FC. Kemudian kami kutip dan baca lagi dari CNN Indonesia. Paulo Victor cetak gol keren, Persebaya menang 3 beruntun di Liga 1. Persebaya Surabaya mengalahkan Bayangkara FC 2-1 diwarnai gol berkelas Paulo Victor pada pekan ke-20 Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin 23 Januari 2023 sore. Kemenangan ini membuat Persebaya melanjutkan tren positif di Liga 1. Persebaya kini menorehkan 3 kemenangan beruntun. Persebaya langsung tampil ofensif sejak wasit meniup peluit tanda babak pertama dimulai. Tekanan terus dilakukan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini. Persebaya mendapatkan peluang terbaik pada menit 26. Alwi Slamet yang tidak terkawal melepaskan tembakan terarah sedikit dari luar kotak penalti yang membuat Akil Safik berjibaku di bawah mistar Bayangkara FC. The Guardian merespon tekanan yang diberikan Persebaya hanya 4 menit berselang. Dendi Sulistiawan melepaskan tembakan sembari membalikan badan yang masih lemah dan mudah diamankan Hernando Ari Sutaryadi. Persebaya yang terus menekan justru tertinggal lebih dulu di laga ini. Bayangkara yang lebih banyak ditekan membuka keunggulan lewat tendangan penalti Matias Mir pada menit 34. Hadiah penalti diberikan wasit Farik Hitaba karena menilai Koko Ari melakukan handsball di kotak penalti tim Bajul Ijo. Keunggulan Bayangkara FC tak mampu dipertahankan hingga babak pertama usai. Persebaya mampu menyamakan kedudukan setelah sepakan bola mati Ze Valente disambut sontekan terarah Rizky Ridho yang menggetarkan gawang Bayangkara pada menit 41. Skor pun 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Persebaya menebar ancaman di awal babak kedua. Tembakan spekulasi dilepaskan Ze Valente, tetapi masih terlalu lemah dan mudah dijinakkan Akil Safik. Winger Ahmad Noviandani yang giliran mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-60. Noviandani tinggal berhadapan dengan kiper, tetapi sontekannya dari jarak dekat masih bisa digagalkan Akil Safik menggunakan kaki. Upaya Persebaya untuk unggul di laga ini membuahkan hasil pada menit ke-82. Umpan sundulan So Yamamoto dikontrol lebih dulu menggunakan dada dan dilanjutkan dengan tendangan gunting dari dalam kotak penalti yang membuat bola merobek gawang Bayangkara FC. Persebaya tetap tampil menekan setelah unggul 2-1, namun hingga babak kedua usai, tidak ada gol tambahan tercipta dan Persebaya menutup laga dengan 3 poin. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.